Jadikan pulau reklamasi tempat pemukiman elit, Anies mukbang muntahannya. Pernah mengatakan membongkar reklamasi, istilahnya tidak pernah menolak reklamasi. Adalah apa yang tertulis di janji 23 itu. Jadi kalau Anda mau tanya posisi kita, baca aja yang ada di situ. Dan tolong dibaca beneran, karena aspirasi mereka adalah sesuatu yang... Ya sama juga, saya tidak mau komentar lagi, dulu sudah saya jelaskan semua. Dan apa yang terjadi sekarang saya pikir tidak lebih baik daripada apa yang dulu kita usulkan. Kan kebijakannya ambigu ini. Karena ini kebijakan ambigu, kenapa sih Pak Anies tidak menunggu terlebih dahulu kita selesaikan antara Dewan dengan eksekutif? Ditulis oleh Manuel dari laman siwar.com. Anies Baswedan pada akhirnya menetapkan kawasan Pulau Reklamasi G sebagai zona ambang yang merupakan tempat yang bisa dijadikan pemukiman elit pastinya. Kawasan reklamasi Pulau G seperti yang dimaksud dalam ayat 2, huruf A diarahkan untuk menjadi tempat tinggal orang-orang alias pemukiman yang tercatat di dalam peraturan gubernur. Pasal 192 memuat tentang zona ambang yang memiliki 2 kriteria dalam penetapan kawasan tersebut. Pertama, kawasan dengan kriteria luas daratan, reklamasi, lahan cadangan, tanah timbul atau daerah belakang tanggul yang belum ditentukan pemanfaatan ruangnya pada saat itu. Dan yang kedua, kawasan dengan kriteria perluasan daratan atau reklamasi yang sudah memperoleh persetujuan pelaksanaan reklamasi dari Menteri Urusan Pemerintah di bidang kelautan dan perikanan. Dalam dokumen tersebut terlihat bahwa zona ambang terdiri dari kawasan reklamasi Pulau G dan kawasan perluasan Ancol, juga Rorotan sebagai lahan cadangan dan kawasan belakang tanggul pantai. 2 dataran yaitu Pulau G dan Rorotan diarahkan untuk menjadi kawasan pemukiman penduduk, sedangkan perluasan Ancol akan menjadi tempat wisata dan pusat perdagangan. Pada akhirnya Anies Baswedan bukan hanya menjilat ludahnya, tapi dia langsung menelan muntahan yang ia pernah semburkan ke para nelayan yang ada di pesisir pantai Jakarta. Ia mengatakan bahwa dia menolak reklamasi pada saat itu untuk kepentingan orang kecil. Dia sudah sembur-semburkan provokasi yang pada akhirnya dia telan lagi muntahan itu. Semuanya sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan kita hormati, itu adalah hak setiap warga negara, karena itulah tugas dari pemerintah memastikan bahwa aturan dijalankan dengan benar. Sudah jadi. Jadi apa sih reklamasi? Reklamasi itu adalah kegiatan membuat daratan di atas perairan. Itulah reklamasi, udah berhenti. Reklamasi sertifikatnya milik DKI. Lalu hampir 48% itu digunakan buat Fasum dan Fasos untuk DKI. Gubernur Planga Plongo dan maskot rasis itu tak pernah mengakui prestasi program Ahok, tapi diam-diam memanfaatkan prestasi Ahok untuk mencari uang dan mencari cuan untuk modal pilpresnya atau untuk bayar mahar politiknya ke partai politik tertentu. Dulu nolak reklamasi hanya untuk mencari suara rakyat jelata dan mereka bersorak-sorai karena berhasil menang. Pada akhirnya hanya jadi budak yang berlutut di bawah kaki-kakinya 9 naga. Muntahan itu diseruput lagi sampai kering, menjilat ludahnya sendiri, dijilat sampai terkelupas. Begitu menjijikannya Anies melihat apa yang dikerjakannya kini. Harga dirinya dibuang ke tong sampah dan diinjak-injak oleh dirinya sendiri. Benar-benar munafik. Penolakan reklamasi di awalnya ternyata hanya gagah-gagahan dan dia bahkan bilang mau dikerok lagi, kembalikan ke awalnya alias naturalisasi. Di dalam bukan merayakan kemerdekaan, saya senang kebodohan rakyat Jakarta dan saya senang melihat rakyat Jakarta dibodoh-bodohi oleh Anies. Kemenangan Anies merupakan duka bagi rakyat Jakarta dan duka bagi rakyat Jakarta adalah vitamin semangat bagi saya untuk terus menyatakan kebenaran. Membongkar kemunafikan Anies itu terlalu mudah. Lihat saja dari apa yang dia kerjakan saat dia membubarkan Alexis. Ternyata hanya bubarkan pelangnya bukan dalamannya. Bagaimana menurut Anda?